badan dan pembunuhan dari permata residen. Ia dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu untuk Maradani, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis 2 Maret 2023. Kasus ini menyita perhatian masyarakat Indonesia dari seluruh manual terkait atas nama pelaku dan terlibat dalamnya. Nah, sebenarnya menyitanya ini bukan karena kasusnya doang, karena kasus ini juga membuka korupsi. Sendiri itu merupakan kasus yang sangat heboh karena bisa ketahuan juga gaya hidup pejabat-pejabat yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Terus juga itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan lah, baik untuk pihak pemerintah atau yang kayak umum banget sih, kayak kalau untuk anak pejabat yang simpel dari lahirnya sampai dia gede benar-benar gak pernah ngerasain kondisi yang powerless. Kan masalah powerful dan powerless ini benar-benar di mana-mana yang selalu ada lah, dan karena lo gak pernah di posisi yang powerless, lu selalu ya normal lu tuh kayak gitu. Normal lu tuh ada apapun, ada backup, apapun ada pelicinnya, apapun ada jalur orang dalam segala macam. Jadi kayak apapun dia rasa tuh bakal ada backup, karena kelihatan banget dari bahkan pertama kali pas dia masih ditangkap, dari dicengar-cengir dan gak ada bersalah, dan juga mungkin bahkan pas masuk dia masih ngerasa oke, gue bakal keluar bentar lagi. Tapi jujur gue seneng dengan ada kasus ini. Jujur menurut gue sebenarnya ini kasus yang sangat berat, kasus yang kayak cukup sebenarnya perlu kita patut kayak look after together. Cuma sebenarnya pasti gue yakin lu pernah dengar kasus kayak gini juga sebenarnya, di mungkin di lingkup masing-masing, kayak masalah penganiayaan, masalah digebukin bareng-bareng, masalah ya ini kan bukan berantem, ini benar digebukin, itu beneran ya dari segi apapun lah, mau dari segi keren-keren nggak ada keren-kerennya, mau dari sisi HAM nggak ada bener-bener ya. Jadi kayak menurut gue balik lagi sini bener, gue juga malu ini karena dia all his life selalu ngerasa apapun yang dilakukan kalau diikat bapaknya kan. Jadi pemantik aja lah, gue anggap trigger yang gue bilang tadi, yang di lingkup kita, yang kayak mulai di terpencil yang kayak, karena kalau lihat lu main aktif Twitter pas kasus ini keangkat, banyak banget orang yang kayak inget gak sih thread ini, inget gak sih ini nggak ada ujungnya, ini nggak ada ujungnya. Karena apa? Karena kurang viral, karena nggak masuk TV, karena nggak apa. Jadi bisa viral kayak gini mungkin menurut gua karena salah pilih lawan aja dia. Lawannya juga sendiri powerful gitu bapaknya. Sama-sama powerful dua-dua. Iya, Ansor gitu. Tangan kanannya malah. Sampai akhirnya sekarang bahkan KPK itu secara nggak langsung minta warga Indonesia yang karena saking keponya, akhirnya kan ketahuan betul pejabat, bahkan keluarganya dari istri anaknya yang benar-benar pamer harta, dan itu nggak logis sama mestinya tunjangan yang mereka dapat, liburan ke luar negeri, baju, nah yang bea cukai segala macam. Dan akhirnya banyak pejabat yang ngapusin IG-nya. Mungkin kalau bukan karena ke sosial media sama banyak orang-orang kita yang kepoan, mungkin ya nggak segininya nyampe Dirjen Keuangan sampai Sri Mulyani ketar-ketir akhirnya udah ngebangunin kepercayaan masyarakat untuk bayar pajak segala macam bertahun-tahun capek-capek. Akhirnya gara-gara satu kasus anaknya pejabatnya ngide buat melakukan kekerasan, jadi sayang banget kita usaha pemerintah buat ngebangun lagi kepercayaan kepada rakyatnya untuk bayar pajak gitu lah. Itu sih untuk kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut gue emang dari dulu tuh emang selalu 50-50 gitu. Maksudnya kayak ada masyarakat yang percaya, ada masyarakat yang nggak percaya gitu. Menurut gue kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak terlalu, menurut gue sendiri nggak terlalu ngaruh buat kepercayaan pemerintahnya. Jadi kalau emang kayak ngerasa kayak gue bayar pajak malah dipakai buat pemerintah, ya maksudnya kayak it happens gitu. Tapi buat gue itu merupakan penggambaran kalau emang justice di Indonesia tuh kurang serve aja. Media massa tuh nyorotin banget kan ke para pelaku korbannya dan lain-lain, dan benar-benar ngungkap semua kasus-kasus pemerintah lain yang korupsi atau yang gak lapor pajak dan lain-lain gitu ya. Jadi justru kayak gitu tuh kasus yang let's see in the other side, misalnya dari sisi lain tuh bukannya bikin masyarakat tidak percaya, tapi malah bikin oknum-oknum ini tuh jadi takut gitu, kayak wah ini gue udah ada yang satu kesorot nih. Jadi bentar lagi kapanpun atau dimanapun lu tahu ada kasus kayak gini ya lu ngelapor, tapi lu pada berani nggak? Sebenarnya menurut gua kekeluargaan itu gak ada salahnya. Kenapa? Karena ya ibaratnya daripada lu gini deh, misalnya nih lu nabrak mobil orang nih, ya kan? Sebenarnya secara hukum itu bisa dituntut, ya kan? Tapi kan ada jalan damai gitu, dimana misalnya lu mungkin ganti rugi, terus itu udah masalah itu selesai. Tapi kan
kasus ini menurut gue cukup parah gitu. Jadi jalur damai itu sebenarnya bisa dipakai di mana aja, tergantung kasusnya ini apa gitu. Kalau kasus ringan menurut gue bisa. Tapi kalau kasusnya udah berat dan emang udah menimbulkan banyak polemik gitu di masyarakat. Karena kan dari kasus ini kan banyak yang kebuka gitu kan, daripada imigrasi baca, ya kan gitu-gitu kan, netizen baca atau yang lain-lain gitu. Nah menurut gue jalan damai untuk di kasus ini itu benar-benar gak bisa, karena apa yang udah dilakukan sama MD itu udah di luar batas nalar manusia. Kalau misalkan kekuasaan dia tahu kalau misalkan hukum itu harus ditegaskan gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, kok seharusnya gue lapor, seharusnya gue ini, tapi sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang harus dikonsiderasiin lagi gitu. Jadi kayak ini gue rakyat biasa gitu, dia petinggi ini dan lain-lain gitu, atau mungkin kayak let's say skenario-nya si korban ini bapaknya itu pekerjanya pelaku gitu kan. Nah itu banyak, dan menurut gue kayak it happens gitu. Jadi sebenarnya kayak salah buat cari jalur kekeluargaan, tapi sebenarnya itu hal-hal yang udah bilang biasa paling terjadi. Lu orang terdekat dari si korban di kasus yang mungkin sebenarnya degree-nya nggak ringan lah, ini parah. Lu deket, lu bisa ngasih influence secara personal ke si korban. Tiba-tiba dia ngomong ke lu, gue pengen kelarin aja deh di kasus. Gue tahu ini gue gak di pressure, gue bahkan gak diminta dari pihak pelaku untuk nyelesain ini, tapi gue pressure aja, gue capek. Lu sebagai korban, lu sebagai temennya korban bakal ngerasa kayak, oh ya udahlah, ini hak lu, ini masalah lu, atau lu lebih ngerasa, bro, ini bakal ada systematic effect dari yang melakukan. Kalau lu misalnya biarin ini kasus selesai, kasus-kasus yang serupa, dan akhirnya jadi gini juga, dan akhirnya orang udah ngerasa kapok untuk melakukan the same thing. Lu sebagai teman korban, what would you Main catur sama siapa gitu nggak sih, Bang? main catur ulang? Kayak kalau misalnya kita tuh nggak punya power sama kayak bapaknya korban gitu kan, kita siapa kalau misalnya si itu aja tuh orang yang dirjen pajak dan punya power lah, yang ada tiba-tiba nanti ada petrus lah gitu, nah itu kan bahaya lagi kan. Jadi tapi kalau kita jadi posisi yang juga punya power dan mungkin kita punya koneksi gitu, misalnya bagaimana hukum, orang hukum yang legit, itu bisa diusahain. Tapi kalau kita sendiri jadi hanya rakyat jelata biasa, emang yang berarti kalau misalnya menurut gue ya, yang tadi kayak Fira bilang, kasus kalau misalnya nggak terlalu itu pasti bakal kayak let's say misal lu kayak kehilangan HP, polisi tuh gue yakin most likely kalau lu bukan siapa-siapa atau lu nggak ngasih uang polisi, tapi bakal hilang, nggak bakal kayak nggak bakal di polisi. Jadi ya ada bener juga sih, kayak misal lu kayak udah gue ambil damai, gue let's say gue bisa dapet duit dari orangnya daripada gue lapor ke polisi yang ada gue buang waktu dan lain-lain. Itu emang ada bener juga dan bisa menguntungkan juga gitu. Tapi bagi lagi sih kayak kita sih sebagai mahasiswa kayak benar-benar harus ubah mindset itu, gimana caranya biar kasus kecil apapun itu bisa bisa tetap diselidiki seadil mungkin gitu bagi kita masyarakat. Dan mungkin kalau misalnya kita ngelawan orang yang powerful itu kan jujur kita perlu namanya kayak perlindungan dari hukum lah, bisa perlindungan dari polisi buat kalau misalnya dia ngancam apa perlu buat kita ya, karena kita gak punya power itu. Dan menurut kita kayak sebagai mahasiswa kayak perlu melakukan hal-hal kecil buat ngehilangin sifat-sifat itu dari pemerintah dan kepolisian. Dia ke LBH atau lembaga bantuan hukum buat kita perlindungan saksi gitu kan, karena dia ngerasa dia itu saksi gitu. Terus kakaknya juga diundang ke TV dan lain-lain gitu, dia bilang katanya aku tidak bersalah, pokoknya segala macam babi-babinya. Tapi sama LBH-nya itu LBH-nya ditolak karena mereka menilai Agnes ini tuh bukan saksi gitu. Dia juga bisa bukan saksi juga gitu, dia termasuk salah satu faktor pelaku ya. jadi apakah dia sudah dikategorikan sebagai ikut tersangka atau justru masih saksi, dan apalagi dia itu masih di bawah umur kan, jadi sebenarnya sangat ada hak walaupun LBH juga jelas takut tertolak karena lagi Vega Badan Internasional 2021 anggota aktivis itu mungkin gue izin nanggapi Kinan tadi. Karena tadi Kinan bilang menurut dia A itu tersangka gitu kan. Tapi mungkin gue izin juga, ini pendapat gue dan sepengetahuan gue ya. Sebenarnya salah
selayaknya dan ya selayaknya itu nggak boleh bilang orang tuh salah atau enggak, sangka atau enggak sebelum difonis di pengadilan. Kalau cara berpilih gitu, karena kita nggak tahu ya, misalnya hasil dari pengadilan itu kita berusaha nanti gitu ya. Cuma ya yang di atas kertas adalah kita belum bisa bilang dia salah atau enggak sebelum vonis itu gitu. Mungkin bisa juga akhirnya setelah pola TKP segalanya sama terus mungkin cuma saksi bisa aja, nggak tahu. Tapi ya mungkin kita lebih lebih objektif aja sih, karena banyak kan orang yang menyebutkan dia gitu. Ibaratnya gini nih misalnya kasusnya nih, misalnya Ken salah nih, tapi Ken nggak salah aslinya nih, tapi semua orang di sini bilang Ken salah, itu bisa balas lah dia salah. Walaupun misalnya dia udah dituntut lah, udah diproses hukum gitu misalnya, gitu. Paling ya apa ya, kita harus ikutin prosesnya dan kita percaya aja gitu hukum ini, ya kita ngawal tapi tetap percaya gitu ke lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Di hukum itu ada namanya asas praduga tak bersalah. Jadi kalau belum diterima sama hakim, kita berhak dapat perlindungan hukum. Terus kalau kayak gitu kenapa itu? Itu juga ada hak tolak juga. Tapi menurut gue LBH punya hak juga gitu. Akhirnya ditolak apa gue sih? Ditolak akhirnya. Gara-gara hasil rekonstruksinya deh. Setahu gue tuh hasil rekonstruksinya bikin kayak Iya, justru lagi gitu. nggak si hasil rekonstruksinya si Agnesnya. Dia kan menunjukkan kalau dia ada di situ. Masih baik. Oke, kalian kembali. Anisha dari satu satu. Tadi sebenarnya kan ini sempat dibahas juga nih, kayak intinya kalau misalkan lo sebagai pihak ketiga kan ya, pihak ketiga terus lo ngelihat ada orang sekitar lo yang kayak mendapatkan kasus yang sama, misalnya temen lo dianiaya sama temen lo yang lain yang punya relasi kuasa gitu kan. Nah sebenarnya gue mikirnya tuh kayak korelasinya tuh kalau misalkan let's say ada kasus kayak penganiayaan lain, misalnya sexual assault gitu ya, let's say misalkan lo mencoba untuk menjadi teman yang baik untuk teman lo, mau mendengarkan dan lain-lain, tapi dia nggak mau melapor gitu karena dia takut. Kenapa takutnya? Karena a lot of things kayak she or him tuh punya a lot of things to lose gitu loh, punya banyak banget hal yang kayak dia bisa takut banget dia hilang, takut nama baiknya tercemar, takut kayak dia malu, di boykot misalkan, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena ini. Nah itu kalau misalnya kasusnya itu sexual assault. Tapi let's say kalau misalnya kasus itu penganiayaan kayak gini gitu kan, mungkin there's a lot of factors yang dia juga takut kehilangan juga gitu. Jadi mungkin bukan nama baik, tapi lebih kayak posisi dia sebagai siapa gitu, atau mungkin kayak posisi dia di society-nya itu juga, misalnya kayak dia itu seorang, misalnya dia emang kayak misalnya dia di organisasi gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya dia ngerasa itu sebuah karir dia di organisasi, ya mungkin dia juga bakal takut gitu kehilangan, dia takut buat melapor gitu. Jadi mendingin kalau menurut gue ya, kalau gue jadi pihak ketiga, gue sih juga kayak rada harus konsen dulu sama korbannya ini nih, kayak mau nggak apa sih kalau gue ngelapor, atau lu nggak mau gue ngelapor gitu. Karena sebenarnya kayak dalam perspektif kita kayak dia tuh udah pasti salah, lo tuh harusnya dibela dan lain, tapi kayak sebenarnya there's more to that gitu loh, banyak banget yang harus dikonsiderasi, harus dipertimbangkan lagi, karena siapa tahu dengan aksi kita melapor itu tuh si korbannya makin jatuh lagi gitu, makin berabe lagi dan lain-lain gitu. Jadi dan plus juga it's not our business completely gitu loh, kayak kita mencoba untuk bantu tapi sebenarnya bukan urusan kita gitu, itu urusan si pelaku sama korban buat gue gitu. Jadi ya baik lagi ke korbannya tuh. Sama kayak kali ini, cuman gue kalau misalnya emang di sini aku yang udah pasti salah, gue pasti bakal langsung melapor tanpa nanya ke korban ini sih. Tanpa nanya ke korban dulu. Kalau misalnya emang udah pasti salah, gue nggak bakal nanya ke korban ini, gue bakal langsung. Jadi kan tadi kan gue bilang ada masalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah belakangan ini di kasus juga terbongkar kalau ini bukan pertama kali Mardhani merasa kayak dia bisa nyalahgunain kekuasaan bokap ya. Kayak dia pernah isi bensin terus dia kabur karena dia merasa ya bokapnya bakal ngusir dan benar diurusin gitu loh. Kalau menurut kalian itu gimana? Ada opini gak? Menurut gue kurang ajar sih. Iya sih. Tapi harus gimana? Itu aja kita nggak tahu pasti. Perkenalkan nama saya Syarwan Hasan, dari dulu aku saya Martin dulu.
ini aku bakal diskusi tentang itu ya, bukan ke unsur romansa yang Mario Dandi, soalnya gue nggak terlalu fasih ya di dalam konsep itu, tapi bakal ke perilaku anehnya lah. Yaitu kalau di bahasa Inggris Mario Dandi itu bisa dibilang sebagai menace to society. Nah, kenapa gue bilang ini? Pertama, dia kira dia Tuhan. Kedua, dia kira dia tuh punya power, dan karena punya power itu kepikirannya mindsetnya harus ada satu, harus dieksploitasi power itu. Nah, ini gue bakal argue hal kenapa dia secara psikologis, kenapa dia berpikir seperti itu. Ini boleh kan Bang? Soalnya agak boleh. Pertama ada satu, ada dua komponen sebenarnya. Pertama, budaya di Indonesia. Budaya Indonesia. Kalau Abang udah nonton itu belum? Mencuri Raden Saleh. Kalau yang Great highlight. seru banget kan. Nah, ada satu karakter yang saya suka. Itu namanya si Vela. Jadi yang kaya. Jadi Vela itu sebuah karakter, dia itu mempunyai koneksi-koneksi ke pemerintahan seperti Mario Dandi lah. Nah, dia ini menggunakan influence dia untuk hal yang baik, yaitu membantu temannya, tapi untuk mencuri duit dari bank. Bukan mencuri duit, mencuri Raden Saleh atau Raden Saleh. Nah, while it is true that she did have a change of heart in the end, yang poin yang gue bilang itu, kalau orang punya power di Indonesia, tentunya sentimen yang didapatkan adalah wah, orang ini akan mengeksploitasi orang ini di atas hukum. Karena kalau di mencuri Raden Saleh, ada salah satu scene di mana si Vela ini membantu teman-temannya yang baru saja mencoba mencuri barang ini untuk kabur dengan membuat KTP palsu, kartu kredit palsu, mobil yang ditutupin platnya, hotel yang dipunyai orang tuanya dan gak bakal ditanya-tanya untuk siapa-siapa. Nah, mungkin saya tidak tahu kalau Mario Dandi menonton Mencuri Raden Saleh ya. Kalau di itu saya bahkan ingin menanyakan tanggapannya tentang filmnya, soalnya saya suka banget filmnya itu. Nah, tapi intinya di sini, kalau Anda mempunyai kekuatan, seperti misalnya kita dalam konteks PI deh, PI itu kan tentunya ini ngomongnya agak kasar ya, orangnya itu agak TJ. Jakarta. Oh iya. Relatif ke seluruh negara Indonesia. Tapi intinya apa? Orang PI itu kebanyakan mereka itu menggunakan influence mereka untuk kebaikan. Saya sosma. Ini salah satu contoh. Acara-acara yang lain seperti yang ini, berdiskusi secara bagus, kita tuh menggunakan basis finansial dan influence kita untuk hal yang beneficial, dan itu tentunya yang orang Indonesia nggak didapatkan. Nah, itu. Nah, OTW. izin tambah waktu udah tuh. Ya soalnya udah kayak itu bukan hanya dalam unsur uang. Kayak itu ingat salah satu PI itu berwawasan luas dan tentunya menganutkan aturan-aturan negara instead of aturan-aturan dari cewek 15 tahun. Salah ya. Ada satu toko lagi yang kontroversial. Jadi itu di awalnya, bapaknya siapa sih namanya yang nyuruh mereka nyuri? Ada salahnya. Itu Bukan. Bapak mantan presiden. itu yang gue tahu Permadi. Nah dia itu tuh aslinya kan yang memaksa buat si main karakter ini buat nyuri. Nah awalnya itu kan ditawarin duit yang gede buat ngebebasin ayahnya. Kemudian diancam kalau nggak ngelakuin ayahnya bakal diapa-apain. Itu kan juga salah satu contoh besar buat blackmail dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut kalian gimana? Terus soal korupsi, terus gue jadi keingetan ada gun theory kalau di video MPKT. Itu G-nya itu, aduh tadi gue inget sekarang lupa, greed. Sebab dari korupsi itu kenapa G-nya tuh greed, O-nya itu opportunity, N-nya itu needs, E-nya gue lupa apa. Tapi kalau belajar dari kasus Permadi,
ya dia mestinya melengkapi dari ke-4 atau ke-3 itulah paling enggak. Tadi kan greed, dia jelas greedy karena di situ konteksnya dia itu udah mantan presiden, bukan presiden lagi, tapi dia ingin memboyong pulang suatu lukisan aset nasional yang sangat bersejarah dari zaman Diponegoro untuk dia pribadi gitu kan. Itu udah termasuk greed karena itu dia mengambil hak orang lain. Dan juga itu opportunity, itu mencakup karena dia punya opportunity, kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dia bayar berapa, dia ngancem orang dengan cara apa, ada yang melakonin buat dia. Dan yang needs, sebenarnya dia tak needs, tapi dia merasa needs-nya itu tuh bukan hal-hal primer lagi, yang mana itu kan udah tertier kan, lukisan cuma buat pajangan doang. Dan jadi menunjukkan keegoisannya sih, itu sih dari MPKT ya, menambah. Tadi apa namanya, Gon Theory? Iya, Gon Theory, I-nya gue lupa sebenarnya. Oh, apa? Tapi kalau kita kaitin Gon Theory ini dengan kasus Mario Dandi gimana? Lebih apply ke ayahnya atau lebih apply ke MD-nya? Dan kenapa? Kalau ini dari gue atau dikategorikan greed, tapi apakah bucin dikategorikan greed? Bisa aja sih, bisa. Okay. Mau impress ceweknya, gue bisa ini, gue Nah, bisa iya, itu, gue bisa cabut. Benar. Berhubungannya itu bukan physiological needs ya, tapi lebih ke sosial atau kayak. Ini dia tinggi nggak sih? Iya, benar. Butuh dipuji. Iya, benar. Validasi. Iya, egonya tinggi. Bapaknya kurang puji dah pas kecil. Oke, saya diulik-ulik. Terus benar si korban ini. Iya, terus gimana? Kita nanggapinnya gimana nanggapinnya? Ya selama kita masih negara hukum, bukan negara yang isinya hukum rimba man. Nggak serius kayak maksud gua, selama kita masih ngakuin kalau kata lo tadi udah 1945 yang nunjukin kalau Indonesia negara hukum, ya maupun emang ternyata ada kekerasan seksual, emang pernah ada yang membenarkan main hakim sendiri kan enggak? Ya jitaknya culuknya kamu kan lu lihat videonya kan, terus itu udah bukan balasan dendam atau segala macam, itu udah percobaan pembunuhan. Udah nggak substansial lagi, udah nggak ada hubungan lagi bahkan sama kasusnya, pure cuma karena dia ego yang sangat amat rendah dan dia pengen fill up his own ego. Dia ngerasa dengan dia kayak gitu, bapak gue keren, lu diem aja gitu. Itu kan poin dari ini semua adalah ya itu, ego yang sangat amat berlebihan dan sangat haus lah. Dia mau ngomong apa? Boleh. Dalam itu tuh karena ya gue udah unfortunately gue udah terekspos dengan video itu kan, itu sangat sadis banget teman-teman. Itu kayak pas dulu Ustadz gue ceritain kan, dulu pas zaman Nabi itu Ustad banget loh. Nabi siapa Nabi? Belum, saya lupa, itu saya masih umur 3 tahun. Gak ada consciousness ya di situ ya? Iya. Jadi itu Agak membuat. orang yang kafir itu katanya, yang kafir atau Yahudi apa katanya itu ngebunuh orang muslim dan kepalanya itu dijadiin bola buat main bola. Dan itu tentunya dan untuk menghubungkan ke situasi Mario Dandi, itu yang gue pengen yang abang bilang tadi, itu tidak ada unsur hukumnya dan itu ya hanya untuk ego, menunjukkan bahwa benar dia ini kaya, aku nih kaya, aku punya power, kamu lemah, kamu David, aku Padahal kan dia bisa pecahin hukum kan dari awal, tapi dia Iya. milih buat gebukin. Tapi ini aku bakal ngomong lebih ke unsur sosialnya ya, in the long term. Ini contohnya agak vulgar nih tapi. Jadi udah ngomong apa? Iya, jadi gini, oke. Iya. Jadi misalnya ada contoh, ada orang lihat video orang tajir ini dengan kalung emas, dengan Balenciaga, head to my toe on with Gucci kayak gitu. Orang ini ngelihat menonton orang seperti itu menonjok anak kecil yang defenseless, yang udah koma. Orang akan mendapatkan sentimen apa tentang orang-orang seperti kita, orang-orang yang dengan ekonomi lebih tinggi? Orang yang karena kita tinggal di zaman demokratisasi internet, semua orang miskin, mau orang kaya banget, semuanya itu dapat akses internet yang sama. Kalau orang yang misalnya agak rendah atau emang orang nggak setajir si Mario Dandi itu ngeliat perilaku dia kayak gimana, tentunya in the long term itu tuh bakal membuat kesandangan kelas sosial yang akan lebih jauh, yang udah sangat jauh sekali kan. Kalau Indonesia itu misalnya kalau pembunuhan
bukan pembunuhan massal, kayak ada kayak situasi di mana ada kayak beberapa preman itu tuh dia tuh ngedobrak rumah besar orang ini, kayak rumah Pondok Indah itu, dan itu dia ngebunuh mbak-mbaknya, anak kecil tahun 2016. Iya Yang di Pulau Mas. Di mana di Pulau Mas? Iya Yang dilihat dari CCTV-nya ya? iya Jakarta seru iya. juga. Dan itu kalau sentimen orang yang ngeliat, misalnya orang ngelihat wah orang ini, misalnya kalau setelah misalnya kalau bayangin situasi Pulau Mas itu terjadi di sekarang dengan sentimen video Mario Dandi yang orang tajir terus bak gitu, orang nggak bakal ngeliat astagfirullah bakal banyak yang mati, bukan, orang lihat wah rumah orang ini gede juga ya. Bener sih, lucu tuh, bener lagi. Iya, dan itu yang aku sangat concern dengan ini, karena emang kalau dilihat dari sejak tahun 2016 ada kesandangan sosial dalam opini rakyat, dalam sentimen rakyat. Misalnya kayak dalam isu feminisme sebenarnya orang ada kayak perbedaan dengan orang yang misalnya ikut feminisme yang internasional, people that follow mungkin kayak Indonesia feminis, tapi ada juga yang orang kayak karena ada movement itu terasosiasi dengan orang yang privilege, orang itu bakal undermine the concept of feminism as a whole. Instead of pointing out the flaws in Indonesia's movement, they will undermine that concept as a whole because people don't have nuance over certain things. And so, the problem with his case and the fact how publicized it is, it is, for lack of a better word, it is gonna cause people to get mad. And what I don't want in this country is another massive civil unrest event. And the thing is, if there is something like that, if that thing would happen, everybody knows who the first target would be. And so, jadi untuk itu opini saya gitu aja sih, teman ya. Do you think kalau misalnya satu sosial juga, if it's MD against someone as rich, as powerful as him, how do you think that would affect this? Indifference, likely. But a more interesting question: if MD was like this broke boy, okay, that's not. Langsung di penjara itu, bayi bebo wah. Terus begini langsung lawan cepet kita. kelarnya. Ya kan, langsung di penjara. Tetapi sentimen publik will most akan lebih likely untuk mendukung Kang Dandi yang in this hypothetical scenario ini. Because they feel like mungkin dia di pressure, because I think itu juga awal mulanya dari distrust kepada pemerintah nggak sih? Because there are so many cases of yang dimana yang kuat nutupin kasus yang kecil, jadi kita memiliki rasa distrust kepada mereka because the facts state that way gitu loh. Gue mau confirm, ini maksudnya Syarul tuh jadi karena lebih privilege daripada korbannya, jadi tuh kalau misalnya disorot sama media itu tuh jadinya kayak orang tuh jadi salpok sama ke-privilege-nya dia gitu ya, ke-privilege-nya dia itu. Maksud aku itu bakal kayak kaya lawan miskin. Iya, lebih. And one more thing sih Kak, Kaya lawan miskin atau kayak elit lawan proletariat. or in other words kayak ayahnya udah ada kasus yang kebuka nih, jadi kayak kesannya his dad is wrong so he must be wrong juga gitu loh. And in this term that dia punya kekuatan dan kelihatan contoh langsungnya kalau ayah itu menyalahgunakan kekuatannya, so they would lebih mihak ke korbannya, walaupun if it was in other cases kalau misalnya di frame atau gimana, tapi pada dasarnya udah ada contoh besar kalau ini penyalahgunaan kekuasaan, so apa bisa diturunin ke anaknya. Jadi tadi gue nanya kayak kalau misalnya case-nya diganti, mereka berdua sama-sama punya kekuasaan, itu ngubah case-nya gimana? Atau kalau misalnya MD ini taunya yang miskin, terus yang korban ini yang punya kekuasaan, apa mereka bakal mikir kalau ini tuh jalan damai atau gimana? Atau ada pressure dari kekuatan yang korbannya? Mungkin karena pembahasan ini udah gue conclude sangat lengkap sampai gue dapat banyak banget insight yang tadi gue. So let me allow me to conclude this discussion lah. Jadi di awal kita ngebahas gimana kasus Mardani ini kasus assault, terus ini underworld corruption. Taunya banyak lagi poin-poin situ di mana si
si A-nya ini itu memprovokasi si MD, terus tahu ya alasannya karena tuduhan KS kepada korban. Terus ada lagi tadi dibawa juga kalau misalnya si korban si A ini coba nyari perlindungan dan segala macam. Terus kita juga tadi ngebawa opini Syahrul yang dia bilang kalau gimana kalau di reverse roles-nya, gimana kalau misalnya MD ini miskin atau gimana kalau berdua-duanya punya kekuatan, pengaruhnya apa ke case-nya dan apa dampaknya buat hukum Indonesia ke depannya. Terus tadi kita juga sempat ngebahas banyak kasus lain sampai ngebahas tadi Gontier ya. Dan itu bisa diaplikasikan ke case ini di mana dasar pada case ini tuh sebenarnya berdasar pada ego besarnya pelaku yang membuat case ini jadi lebih panjang. Padahal kalau dari awal dia emang ini case KS, kan dia berkekuatan, kenapa dia nggak bawa hukum gitu loh, kan dia cepat selesai. Mungkin dari konklusi gue ada yang mau nambahin? Ada yang kurang gue bawa? Jadi kayak sempet dari analoginya Syahrul kayak tentang kayak privilege ya. Jadi kayak intinya gara-gara kasus ini tuh orang tuh lebih fokus sama the elite sama the non elite gitu loh. Ya kayak kasus lebih makronya lagi ya, lebih kayak kaya versus miskin misalkan, let's say gitu ya. Ya gitu sih. Itu lebih menciptakan apa tadi lo bilang kesenjangan sosial ya? Kesenjangan sosial yang lebih. Ada lagi mungkin yang mau nambahin dari Kak Alesya dan gue? Apa gue cukup mengupload tadi sama Chandra? Ada yang gue nggak input opini dari kalian nggak? Kalau apa nih Syahrul? Atau seperti sambal atau apa gitu lah. Jadi gini, sebagai warga PI yang tadi saya bilang, kita tuh tentunya punya ya privilege lah antara orang lain, bukan karena ya ada keduitan, karena kita SKS kita lebih, bukan SKS apa sih, BRP kita lebih banyak, tapi kita juga ada itu untuk double degree, untuk dapat exchange, harus yang memang benar wajib. Itu kelas kita Inggris, bahasa Inggris, dan kita tentunya akan dapat edukasi yang tentunya berkualitas internasional lah sebagai warga PI. Dan ini adalah bentuk sebuah privilege. Jadi sebagai warga PI diterimakan privilege itu, dipakailah untuk kebaikan. Pakailah untuk membantu orang-orang yang baik. Misalnya kalau kamu jago bahasa Inggris atau misalnya selamat malam semuanya, and dan you guys know PI itu adalah akhir doa. I just want to say that Mara has a chance to have a successful life because he has a chance to graduate from Prasetya Mulia and to membanggakan nama orang tuanya. Instead, he wasted for whatever shit he just did from the past few months. Yeah. Thank you, Aida. Ada lagi kita pernah kembali Syifa Zafira PI22 anggota ekstensi KM aktif dari 2002 dan itu gue undur diri sebagai moderator buat hari ini. Terima kasih semuanya buat datang.